Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan paradigma kurikulum. Oke, kita ke slide berikutnya. Apa sih kompetensi yang diharapkan dengan kalian mempelajari materi ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kurikulum, kemudian membandingkan pengertian kurikulum dari beberapa ahli kurikulum. Berikutnya adalah menjelaskan fungsi dari kurikulum itu sendiri, dan terakhir menginterpretasikan paradigma kurikulum. Oke. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu sebelum kita membahas mengenai pengembangan kurikulum, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, di sini kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah kurere, di mana artinya adalah tempat berpacu. Jadi kalau diumpamakan ya, kalau kalian berpikir tentang Yunani itu sebuah perlombaan, kompetisi, olimpiade. Nah, betul. Kurere di sini adalah tempat berpacu, lintasan, balapan untuk mencapai suatu goals, ya. Nah, kemudian berikutnya ada manhaj, berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah jalan terang yang dilalui manusia pada bidang kehidupannya. Jadi kurikulum ini diibaratkan sebagai manhaj, jalan terang, ya, dimana manusia maupun peserta didik, guru, kemudian dosen, ya, itu ada jalan terang, ada sebuah pedoman yang dapat dijadikan sebagai jalan terang untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan dari sebuah kurikulum yang ditetapkan. Nah, oke, sekarang kita ke pengertian kurikulumnya sendiri. Oke, di sini bisa kalian lihat di PPT-nya ya, bahwa kurikulum adalah mata pelajaran yang harus ditempuh. Nah, jadi nanti kalau kalian boleh, sebenarnya kalau tidak pandemi itu saya pengennya kalian melihat sebuah kurikulum dari sebuah sekolah, ya. Di situ kalian lihat di dalam sebuah kurikulum itu ada apa. Itu bukan hanya satu mata pelajaran saja, tetapi banyak mata pelajaran dalam 1 tahun. Di situ ada satu bundel kurikulum, ya. Kemudian di sini berikutnya ada kurikulum mengandung 2 hal pokok. Apa saja? Yang pertama, adanya mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam satu bundel, ya, kita bilangnya satu perangkat kurikulum itu ada beberapa mata pelajaran. Ada pendidikan agama Islam, SBDP, ya, kesenian, kemudian IPA kalau di SD itu, ya, matematik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hal pokok yang kedua adalah tujuan utama. Apa sih tujuan utamanya? Kalau kita sudah menyelesaikan apa yang ada di kurikulum itu, tujuan dari kurikulum adalah ya untuk memperoleh ijazah. Jadi kalau kalian nanti mengajar di sebuah sekolah, kemudian biasanya akan ada kurikulum yang dijadikan sebagai acuan kalian untuk mengajar, untuk menyelenggarakan pembelajaran selama 1 tahun. Misalkan kalian mengajar kelas 6, itu tujuan utamanya pasti hasil akhirnya apa? Untuk memperoleh ijazah. Kemudian selain itu juga ada memang di beberapa sekolah yang basicnya agama, ya, itu biasanya setelah 1 tahun itu untuk
memperoleh suatu pencapaian, yaitu hafal juz 30, hafal juz 29. Nah, itu adalah bagian dari tujuan kurikulumnya, ya. Oke. Nah, di sini setelah tadi sedikit membahas mengenai kurikulum, cangkang luarnya, kita sekarang ke pengertian kurikulum berdasarkan beberapa tokoh. Oke, nanti boleh kalian mencari definisi kurikulum dari berbagai macam sumber, ya. Di sini saya hanya menerangkan berdasarkan beberapa tokoh saja. Yang pertama ada Nengli dan Evaras, ya. Kemudian ada Inlow, ada Saylor, ada Herold. Ini Herold cukup terkenal, ya, semenjak saya kuliah itu namanya selalu disebut-sebut. Kemudian berikutnya ada William. Nah, di sini apa sih arti kurikulum? Definisi kurikulum menurut Nengli. Jadi Nengli dan Evaras ini menyatakan bahwa kurikulum itu adalah pengalaman, ya. Jadi semua pengalaman yang direncanakan, yang dilakukan oleh sekolah untuk apa? Untuk menolong para siswa itu mencapai hasil belajar, ya. Hasil belajar yang paling baik, yang paling the best. Nah, itu definisi kurikulum menurut Nengli dan Evaras. Kemudian berikutnya ada menurut Inlow. Nah, di sini menurut Inlow intinya adalah bahwa kurikulum itu menggambarkan hasil dari pengajaran, di mana menurut Inlow kurikulum ini ada susunan rangkaian, kemudian hasil belajar itu harus dilakukan. Dengan kata lain, disengaja. Jadi segala susunan rangkaian dan hasil belajarnya itu sudah disusun secara sengaja. Itu menurut Inlow. Jadi keywordnya adalah ada kesengajaan dalam menyusun rangkaian dan hasil belajarnya. Berikutnya ada Saylor, ya. Nah, menurut Saylor, setiap tokoh itu pasti berbeda-beda mendefinisikannya, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ya. Menurut Saylor ini, kalau kurikulum itu adalah dia keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi mulai dari proses belajarnya, ya, proses mengajarnya, baik di kelas maupun di luar sekolah. Jadi di sini bagaimana sebuah lembaga, menurut si Saylor ini, bagaimana sebuah lembaga maupun sekolah itu mengusahakan, ya, menciptakan proses belajar yang seperti apa agar tujuannya yang telah direncanakan dalam kurikulum tersebut tercapai, gitu. Kemudian berikutnya ada Herold, ya. Nah, di sini Herold itu mendefinisikan bahwa kurikulum itu ternyata tidak terbatas hanya pada mata pelajaran saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain di luar kelas, gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas. Nah, nanti kalian ada sebuah pertanyaan, ya, boleh kalian cari itu apa yang dimaksud dengan hidden curriculum. Nah, hidden curriculum, kurikulum tersembunyi. Kalian boleh cari. Nanti kalau memang tidak menemukan, ya kita diskusi sama-sama, ya. Oke, berikutnya ada definisi kurikulum dari William. William dalam bukunya Modern Elementary Curriculum, jadi kurikulum untuk
tingkat SD, dia itu menerangkan bahwa kurikulum di sini artinya sangat luas. Kenapa luas? Karena dia meliputi seluruh program, mulai dari mulai tidak hanya mata pelajaran ya, dia ini seluruh kehidupan yang ada di dalam sekolah, ya. Jadi pengalaman anak itu adalah tanggung jawab sekolah. Jadi tidak hanya meliputi bahan pelajaran, tetapi juga seluruh kehidupan yang ada di dalam kelas. Jadi bisa jadi hubungan sosial antara guru dengan murid, metode mengajar, kemudian evaluasinya seperti apa. Nah, di situ termasuk ke dalam kurikulum. Oke, kita sampai di sini. Ada yang belum paham mungkin ya, nanti boleh ditanyakan, silakan kita diskusi bersama. Kemudian berikutnya setelah pengertian kurikulum ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi pasti kalian langsung arahnya ke manfaat ya. Ada hubungannya, kegunaannya, fungsi. Setiap setiap segala sesuatunya gitu, sama seperti manusia, itu manusia juga ada manfaatnya, ada fungsinya ya. Setiap panca indera yang dimiliki manusia pasti ada fungsinya juga, ada manfaatnya, sama seperti kurikulum ya. Kurikulum di sini memiliki fungsi, secara garis besar saya bagi dua, yaitu fungsi bagi madrasah ataupun sekolah. Yang berikutnya adalah fungsi lembaga pendidikan Islam. Di sini mungkin pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke, nah yang pertama di sini kita bahas fungsi bagi madrasah atau sekolah. Nah, yang pertama itu adalah apa sih fungsinya bagi madrasah, MI gitu ya, misalkan MTS atau MA. Fungsinya adalah yang pertama itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan apa? Karena kita spesifikasinya itu pendidikan agama Islam, ya. Itu kalau dalam KBK-nya disebut dengan standar kompetensi PAI, ya. Nah, di sini fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, gitu. Jadi pedomannya, kembali lagi, apa sih tujuan dari mempelajari pendidikan agama Islam ini? Ada standar kompetensinya. Ada yang sudah tahu standar kompetensi? Kalau belum, nanti saya akan berikan contohnya ya. Seperti apa standar kompetensi? Nanti kita bedah. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Nah, di sini khususnya adalah pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan Islam di sekolah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh William tadi kan, tidak hanya mata pelajaran saja, tetapi banyak kegiatan-kegiatan sekolah juga ya. Oke, berikutnya fungsi lembaga pendidikan Islam. Nah, fungsi kurikulum bagi lembaga pendidikan Islam itu apa saja? Nah, ini biasanya maksudnya adalah di pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke, fungsinya adalah untuk melakukan penyesuaian. Dengan adanya kurikulum, sebuah lembaga, katakanlah PTKIN ya, itu dengan adanya kurikulum dia dapat menyesuaikan mata kuliah apa saja yang harus kita tempuh sebagai mahasiswa gitu, agar sesuai nanti outputnya sesuai nggak dengan sarjana pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam ya. Kemudian yang kedua, fungsi lainnya adalah untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga gitu. Kalau tidak ada kurikulum akan ngalor ngidul bahasanya ya. Nah,
Berikutnya, fungsi kurikulum lainnya adalah untuk dia ini untuk kontinuitas gitu, menjaga kesinambungan. Dengan adanya kurikulum, kalau ketika saya kuliah ya, sebelum mengambil pengembangan kurikulum itu ada saya harus mengambil mata kuliah pengantar kurikulum dan desain instruksional. Jadi kalau saya belum lulus di 2 mata kuliah itu, maka saya tidak dapat mengambil pengembangan kurikulum. Nah, di sini maksudnya ada keberlangsungan. Dengan adanya kurikulum, apa nih yang kita ambil berikutnya? Apa nih yang akan kita tempuh selanjutnya? Gitu. Nah, selain itu berikutnya ada juga fungsi saya lupa menambahkan di sini ya. Yang ketiga itu adalah fungsi bagi masyarakat. Nah, apa fungsinya? Nah, bagi masyarakat itu dengan adanya kurikulum ya, sebagai pengguna lulusan, misalkan masyarakat nih, sebuah lembaga sekolah gitu ya. Kalian nanti insya Allah kalau sudah lulus gitu, misalkan mengajar di sebuah madrasah MTS ataupun MI ataupun MA gitu ya. Nah, fungsi bagi masyarakat di sini dengan adanya kurikulum adalah mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam tentunya konteks pengembangan PAI ini. Ya, kemudian berikutnya fungsi bagi masyarakat juga adanya kerjasama yang harmonis gitu dalam membenahi dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Itu tadi harusnya ada 3 ya fungsi kurikulumnya. Hanya saya terlewat untuk mengetik. Oke, berikutnya kita ke paradigma kurikulum. Di sini saya bagi ke dalam 3 ya, paradigma dikotomis, paradigma mekanisme, dan paradigma sistemik atau organism. Ya, oke. Dikotomis. Ada yang tahu kira-kira dikotomis itu tentang apa ya? Nah, oke. Nanti kita diskusi dikotomis, kemudian paradigma mekanis dan paradigma sistemik. Ya, nanti saya akan tanya salah satu dari kalian. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan paradigma kurikulum. Semoga kalian paham ya. Nanti kita diskusi, oke? Kita ada yang belum paham, kita diskusi jadi paham kan lebih enak ya. Oke, kita beralih ke diskusi kelas ya.